Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Mobil milik Awan melaju dengan kecepatan sedang. Jalanan cukup padat sore itu. Sepanjang jalan, pikirannya terus tertuju pada pembicaraan tadi dengan Priska. Aku akan tetap menunggu. Begitu urusan kamu selesai dengan istrimu, baru kita pikirkan lagi hubungan kita selanjutnya. Seharusnya ucapan Priska membuat Awan merasa lega, senang dan bahagia. Kesempatan untuk merajut kembali hubungan yang pernah kandas itu terbuka lebar. Namun, di saat Priska mendeklarasikan keinginannya untuk kembali, tiba-tiba Awan malah merasa ragu. Awan membuka kaca jendela mobil untuk melihat beberapa kendaraan di depannya. Saat itu juga, aroma lezat yang berasal dari sebuah kedai roti bakar menyita perhatiannya. Bukannya hari ini Pelangi sedang berpuasa ya? Pria itu melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu menunjuk di angka 17.30. Sepertinya tidak akan terlambat jika Awan mampir sebentar dan membeli sesuatu untuk Pelangi berbuka puasa. Awan memasuki rumah dengan membawa sebuah kantong makanan di tangannya. Sebentar lagi waktu maghrib akan tiba. Awan yakin bahwa saat ini Pelangi sedang berada di dapur. Benar dugaannya. Pelangi sedang menantikan waktu berbuka puasa. Sebuah gelas berisi air putih dan juga kurma ada di meja. Dia buka puasa pakai itu doang. Awan bergumam menatap Pelangi yang duduk seorang diri. Suara azan berkumandang membuat Pelangi tersenyum tipis. Bibirnya bergerak mengucapkan sebuah kata yang diartikan Awan sebagai Alhamdulillah. Pelangi mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, membuat Awan terpaku menatap wajah teduh yang nyaris tanpa beban itu. Pelangi mulai meminum air putih dan memakan kurmanya. Ini untuk kamu. Pelangi refleks menoleh saat mendengar suara Awan menyapa. Sebuah kantongan berisi kotak makanan diletakkan suaminya itu ke atas meja. Aroma dari roti panas yang lezat menyeruak dari dalam sana. Assalamualaikum, Mas. Awan gelagapan. Dirinya selalu saja lupa mengucapkan salam saat memasuki rumah. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk makanannya, ucap Pelangi dengan sebuah senyum di bibirnya. Awan kembali terpaku. Ini adalah pertama kalinya Pelangi tersenyum kepadanya sejak menikah. Entah memang Pelangi yang tidak pernah tersenyum ataukah Awan yang tak melihatnya. Mas mau ikut makan? Awan mengangguk dengan tatapan yang seolah terhipnotis oleh Pelangi. Wajah bulat, hidung kecil, dan bibir mungil itu tampak semakin manis. Lesung pipit terlihat dalam saat bibirnya melengkung membentuk senyuman. Sebenarnya dia tidak jelek. Wajahnya sangat alami dan manis dengan riasan seadanya. Awan yakin Pelangi hanya memoles wajahnya dengan bedak tipis dan juga lipstik berwarna yang tidak mencolok. Meski begitu, sebenarnya Awan tidak begitu menyukai penampilan Pelangi yang baginya terlalu tertutup. Gamis panjang dengan khimar itu menyamarkan seluruh bentuk tubuhnya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak pernah membuka penutup kepalamu? Apa kamu tidak merasa panas menggunakannya? Aku sudah terbiasa menggunakannya sejak kecil. Diiringi obrolan ringan, Pelangi menghidangkan roti bakar ke hadapan suaminya dan membuat teh hangat. Apa kamu tidak ada niat untuk sedikit merubah penampilanmu? Maksudku, tidak perlu tertutup seperti ini. Ya, dipikirnya mungkin Pelangi akan lebih manis kalau penampilannya sedikit berubah. Ayah pernah bilang, satu langkah anak perempuan keluar rumah tanpa menutup aurat, maka satu langkah pula ayahnya mendekat pada api neraka. Begitupun dengan suaminya. Tapi ini kan di dalam rumah. Tidak ada yang akan melihatmu selain aku. Aku malu, Mas. Sebuah jawaban singkat yang menciptakan kerutan tipis di kening Awan. Bukankah seharusnya seorang istri tidak perlu malu di hadapan suaminya sendiri? Kenapa harus malu? Pelangi kembali menundukkan pandangan. Aku belum pernah membukanya di hadapan laki-laki manapun, selain ayah dan Zidan. Lagi pula, bukankah Mas Awan pernah bilang tidak akan tertarik dan berselera, walaupun aku membuka seluruh pakaianku?
Awan menghempas tubuhnya di ranjang, menatap langit-langit kamarnya sambil memikirkan ucapan pelangi tadi. Sebuah kalimat singkat yang benar-benar menusuk ke hatinya. Memang benar ucapan pelangi. Di malam pertama pernikahan mereka, Awan mabuk dan berkata tidak akan tertarik walaupun pelangi tampil tanpa busana di hadapannya. Maka tak heran jika kini pelangi enggan membuka kain yang menutupi rambutnya di hadapan Awan. Dengan hela nafas berat, Awan mengeluarkan ponsel dari saku celana dan meletakkannya di meja. Ia cukup lega karena setelah makan tadi saling bertukar nomor dengan pelangi. Awan masih melamun ketika dering ponsel terdengar. Dengan malas ia meraih benda pipi itu. Apaan? Ucapnya setelah selesai menggeser simbol hijau pada layar ponsel. Lo di mana sekarang? Sapaan penuh semangat terdengar di ujung telepon. Di rumah. Tumben jam segini di rumah. Ucapnya dengan tawa kecil. Gue lagi tempatnya Ben. Lo kesini nggak? Ben lagi ngasih free. Ini ulang tahunnya. Awan melirik arah jarum jam di dinding. Males gue. Lo aja lah. Beneran gak mau. Ada Priska loh. Dia baru datang. Awan menghela nafas panjang. Gue gak ikut malam ini. Have fun ya. Sambungan terputus. Awan meletakkan kembali ponselnya di meja. Sementara di sebuah tempat hiburan malam, pesta meriah sedang berlangsung. Namun penolakan Awan barusan menciptakan kekecewaan di wajah teman-temannya, terutama Priska. Si Awan kenapa ya? Ini pertama kalinya dia menolak ajakan kita. Tanya seorang pria. Dia akan pengantin baru. Tinggal di rumah pasti lebih enak lah. Sahut Ben, sang pemilik tempat hiburan sekaligus teman dekat Awan. Sorry Pris, gue gak bermaksud. Mendadak hawa sekitar terasa panas bagi Priska, sampai rasanya sulit untuk bernafas. Ia menenggak segelas minuman hingga tak tersisa, menuang lagi dan lagi, untuk melepas rasa sakit dan cemburu yang teramat menyiksa. Teringat masa-masa kebersamaannya dengan Awan. Dulu mantan kekasihnya itu tidak pernah menolak ajakan untuk bersenang-senang. Tambah lagi Ben. Awan sedang duduk berselonjor dengan laptop di pangkuannya ketika terdengar pintu kamar diketuk. Ia menoleh ke arah pintu. Masuk, tidak dikunci. Setelah sautan itu, tampak pintu terbuka diikuti kemunculan pelangi yang membawa sebuah nampan di tangannya. Aku buat teh hangat dan cemilan. Pelangi meletakkan ke atas meja. Makasih, tapi kamu tidak usah repot-repot. Senyum tipis terlihat di sudut bibir pelangi. Tidak apa-apa, aku baru belajar membuatnya. Maaf kalau rasanya kurang enak. Awan menatap pelangi. Ada kepingan rasa bersalah di hatinya. Meskipun dirinya sering menyakiti, namun tak pernah sekalipun pelangi membalas. Bahkan ia bisa saja mengadukan Awan kepada mertua atau bahkan kepada kedua orang tuanya. Tetapi sama sekali tidak pernah dilakukan. Dan kini sikap lembutnya membuat Awan tidak enak hati. Selepas pelangi keluar dari kamar, Awan meraih camilan dan mencicipinya. Enak sekali. Baru belajar saja sudah seenak ini. Awan kembali mematahkan ucapannya beberapa waktu lalu, ketika berkata enggan memakan masakan pelangi. Nyatanya apapun yang dimasak pelangi mampu membuatnya ketagihan. Menyeruput teh hangat terasa mengurangi rasa lelahnya sepanjang hari ini. Awan meregangkan otot-ototnya sambil bersandar. Tak lama berselang terdengar deringan ponsel. Sejenak Awan mengalihkan perhatiannya dari layar laptop. Mau apa lagi sih? Gumamnya kesal melihat nama yang tertera di ponsel. Merasa malas, Awan pun hanya menggeser simbol hijau dan menyalakan pengeras suara pada ponsel, sehingga tak perlu meletakkan di dekat telinga. Halo Awan. Suara berat di ujung telepon membuat Awan mendengus kesal. Apalagi Ben? Kan tadi gue bilang lagi males. Gue tahu, tapi Priska lagi mabuk. Dia sebut sama lo terus. Lo bisa bantu antar pulang gak? Meskipun cukup terkejut, namun Awan tidak heran lagi jika Priska mabuk. Dulu mereka kerap menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang di tempat yang sama. Kenapa harus gue sih? Memang di situ gak ada yang bisa antar pulang apa? Lagi mabuk semua.
Awan menggaruk kepalanya dengan hela nafas frustasi. Ya sudah, gue kesana sekarang. Awan mengenakan jaket dan menyambar kunci mobil di meja. Pria itu terburu-buru keluar setelah mendapat kabar dari temannya tentang Priska yang mabuk. Begitu akan menuruni tangga, bersamaan dengan pelangi yang akan naik, ia baru saja mematikan beberapa lampu di lantai bawah. Pelangi menatap suaminya yang tampak cukup modis, dengan celana jeans dan kaos putih yang terbalut jaket. Aku mau keluar sebentar. Tanpa menunggu sahutan dari Pelangi, Awan mempercepat langkahnya. Pelangi menatap punggung suaminya. Mas, tunggu. Panggil Pelangi membuat langkah Awan terhenti. Kemanapun kamu pergi, ingat satu hal. Ditusukkan besi ke kepalamu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahrammu. Terlihat kerutan tipis di kening Awan mendengar ucapan Pelangi. Pria itu terdiam beberapa saat hingga akhirnya memilih keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara Pelangi hanya dapat menatap punggung suaminya yang tampak terburu-buru dan kemudian menghilang di balik pintu. Semoga Allah selalu melindungi kamu, Mas. Malam sudah larut ketika Awan tiba di sebuah tempat hiburan malam. Dari tempatnya berdiri, ia dapat melihat sebuah meja khusus di sudut ruangan. Di sanalah ia kadang menghabiskan waktunya untuk mabuk-mabukan. Meja itu memang dikhususkan Ben untuk teman-temannya yang hampir setiap malam datang. Beberapa pria dan wanita terlihat masih minum, sementara seorang wanita lainnya sudah terlungkup di meja. Melihat dari warna rambutnya saja, Awan sudah dapat mengenalinya, walaupun dari jauh. Hai Awan, sapa seorang wanita berpakaian terbuka dengan suara berat. Hei Awan, akhirnya lo datang juga. Tolong antar Priska pulang ya, dia mabuk. Sambung Ben. Atau gabung sama kita dulu, mumpung gue lagi baik, traktir kalian semua. Awan hanya menyahut dengan senyuman tipis. Pandangannya tertuju pada gelas-gelas dan botol di meja. Entah mengapa, dalam hati kecilnya sekarang berat menyentuh minuman itu. Gak dulu, gue mau langsung antar Priska pulang aja. Buru-buru amat sih, protes salah seorang di antaranya. Sorry, lain kali aja ya. Dengan dibantu seorang karyawan klub, Awan membawa Priska ke mobil dan mengantar pulang ke apartemen tempat tinggalnya. Sepanjang perjalanan, Priska terus saja bergumam dan sesekali menangis. Kamu jahat sama aku, Awan. Kamu jahat. Awas saja kalau kamu lebih memilih perempuan itu dibanding aku. Mana janji kamu untuk memperjuangkan aku? Kamu jahat. Berulang-ulang kalimat itu terucap oleh Priska hingga tiba di apartemen. Awan menggotongnya ke kamar dan membaringkan tubuh yang nyaris tak bertenaga akibat mabuk itu. Kamu mabuk berat, istirahatlah. Awan akan melangkah keluar, namun Priska meraih pergelangan tangannya hingga membuat langkah Awan terhenti. Lepas Pris, aku harus pulang. Ia melepas tangan Priska meski wanita itu tampak tak rela. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Kamu akan pulang menemui istrimu dan meninggalkan aku? Kita akan bicara besok, setelah kamu merasa lebih baik. Stop Awan, sekarang kasih tahu aku, apa lebihnya dia dibandingkan aku? Kamu lihat aku. Priska membuka blazernya, hingga menyisakan tank top yang cukup terbuka dan menampilkan belahan dadanya. Miniskirt yang digunakannya memamerkan paha putih mulusnya. Ia kembali meraih pergelangan tangan Awan dan menariknya, hingga Awan terjerembab dalam posisi yang hampir menindihnya. Priska membelai wajah Awan dengan lembut. Aku cinta sama kamu, jangan pergi. Keduanya saling tatap dalam jarak kurang dari 1 jengkal, hingga hembusan nafas Priska yang cepat menerpa wajah Awan. Sentuh aku, Awan, bisiknya dengan menggoda. Untuk sesaat, Awan seperti tenggelam dalam kelembutan yang diberikan Priska kepadanya. Tanpa sadar, tangannya terangkat, mengelus wajah mulus Priska. Wajahnya maju semakin dekat hingga kedua bibir itu hampir menyatu. Namun, tiba-tiba bayangan pelangi terlintas di benaknya. Senyum yang indah dan tatapannya yang teduh. Ditusukkan besi ke kepala kamu jauh lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahrammu. Awan seketika tersadar dan dengan cepat menjauhkan wajahnya. Pelangi.
Dan ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-9. Pelangi masih duduk bersimpuh di atas sajadah yang membentang. Sejak Awan meninggalkan rumah, ia beristighosah memohon keselamatan dan perlindungan untuk suaminya. Dan seolah semesta menjawab doa-doanya, Awan pun tersadar saat itu juga. Tangan Priska yang melingkar posesif ke tubuh Awan terhempas dengan kasar. Matanya nyalang menatap pria itu. Awan baru saja memberikan reaksi penolakan yang menciptakan goresan luka di hatinya. Tanpa memperdulikan godaan wanita cantik itu, Awan bangkit dan mengusap wajahnya. Hawa panas seketika merambat, bagai tubuhnya tengah dilahap api. Dan dalam hitungan detik, seluruh kesadarannya yang sempat menghilang mulai kembali. Awan? Stop it, Pris. Kamu sudah gila. Tanpa menoleh, Awan melangkah meninggalkan wanita itu. Membanting pintu kamar dengan keras hingga penghuni di dalamnya terlonjak. Awan mengatur nafasnya yang memburu setelah menekan tombol open pada panel pintu lift. Menatap marah saat kabin itu tak kunjung terbuka. Seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir jernih akibat khawatir tersusul oleh Priska, Awan pun memilih turun dari lantai 9 dengan menggunakan tangga darurat. Sepanjang menjejaki tangga, ribuan hujatan ia lontarkan kepada dirinya sendiri. Ketika telah duduk di mobil, Awan menyandarkan punggungnya untuk mengatur nafas, meraih selembar tisu dan mengusap keringat yang membasahi wajah, leher, dan tangan. Hampir saja. Setelah mampu menetralkan perasaannya, barulah Awan melajukan mobil. Jika tadi tidak teringat Pelangi, ia mungkin sudah melakukan sebuah dosa besar yang akan disesalinya seumur hidup. Mata Pelangi terpejam dengan helaan nafas panjang. Bibirnya melukis senyum saat mendengar suara mesin mobil terhenti, menandai kepulangan suaminya. Alhamdulillah. Dengan mengucap ribuan kalimat syukur di hati, ia segera bangkit dan keluar kamar. Berlari kecil menuruni tangga menuju pintu. Tubuh Awan membeku saat tatapannya tertuju pada sosok yang menyambut kepulangannya. Pelangi masih terbalut mukena berwarna putih. Wajah teduh yang tampak bersih dan bercahaya itu berhasil menggetarkan hatinya. Ia memandangi istrinya dari bawah ke atas tanpa kedipan mata. Kamu belum tidur. Aku menunggumu. Melihat deretan bulu mata Pelangi yang masih basah, Awan yakin bahwa istrinya itu habis menangis. Dan setiap air mata yang dijatuhkan Pelangi mengingatkan Awan akan kesalahannya. Tadi aku pergi dengan sangat terburu-buru. Maaf kalau sikapku menyinggung perasaanmu. Tidak apa-apa. Yang penting Mas Awan pulang dalam keadaan selamat. Satu lagi yang membuat Awan terpana. Ia dapat merasakan ketulusan dalam tatapan Pelangi. Bibir yang tersenyum meskipun mata berkaca-kaca. Apa boleh aku tahu, tadi Mas habis dari mana? Lembutnya ucapan Pelangi seperti tusukan belati tajam ke hati Awan. Cuma antar teman pulang ke rumahnya. Dia mabuk. Seorang wanita. Awan terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Berkata jujur sama saja dengan kembali menyakiti hati Pelangi. Hingga akhirnya memilih menjawab. Bukan kok. Oh, aku sudah pulang. Jadi sekarang kamu istirahat ya. Pelangi mengangguk diiringi senyum. Keduanya bergegas menuju kamar masing-masing. Awan masih terdiam menatap pintu kamar sebelah yang baru saja tertutup. Pasti ujian berat bagi kamu memiliki suami seperti aku. Aku berangkat. Banyak pekerjaan di kantor. Pagi ini Pelangi disambut dengan sebuah pesan tertulis pada kertas putih di atas meja yang ditinggalkan Awan. Baginya bukan sesuatu yang aneh lagi. Jika biasanya Awan pergi tanpa permisi, setidaknya sekarang pria itu sudah menunjukkan perkembangan dengan meninggalkan sebuah pesan. Setelah sarapan, Pelangi menuju kamar suaminya, membersihkan dan mengeluarkan beberapa pakaian kotor dari keranjang. Sesuatu mengalihkan perhatian Pelangi.
Noda merah yang diyakininya adalah bekas lipstik menempel di kaos berwarna putih yang semalam digunakan suaminya untuk keluar. Dan bukan hanya itu, aroma parfum wanita masih melekat di sana. Astagfirullah. Patah hati memang menyakitkan ketika menyadari bahwa apa yang telah diperjuangkan berakhir sia-sia. Bagi sebagian orang, patah hati ibarat badai yang menghancurkan hal buruk dan kemudian mendatangkan yang baik. Namun, bagi Priska Frastika, patah hati hanyalah gumpalan luka dan kekecewaan yang semakin lama semakin membesar. Dan karenanya, kadang seseorang rela berbuat apapun meski mempertaruhkan harga diri. Di sebuah kafe, Priska belum dapat menghentikan tangisnya sejak 5 menit lalu. Penolakan Awan semalam benar-benar telah menginjak harga dirinya. Tanpa perasaan, pria yang memacarinya lebih dari 5 tahun itu meninggalkannya begitu saja. Tak ada yang dapat ia lakukan selain mencurahkan keluh kesahnya kepada Ibu Sofi, satu-satunya di keluarga Dewanto yang mendukung hubungannya dengan Awan. Aku kecewa sama Awan, Tante. Apa artinya semua janji yang pernah dia ucapkan kalau akhirnya menikahi wanita lain? Sabar, Priska. Semua itu bukan keinginan Awan. Kamu tahu kan seperti apa ayahnya. Awan juga terpaksa menikahi wanita itu. Tapi kenapa Awan menyerah begitu saja? Tangis Priska semakin menjadi, sementara Ibu Sofi terus berusaha menenangkannya. Kamu tenang saja. Nanti Tante akan bicara sama Awan. Tante tahu persis, Awan juga tidak menyukai Pelangi. Kalimat bujukan itu berhasil menghentikan air mata Priska, berganti menjadi senyuman kemenangan. Sebuah kotak berisi tas branded digesernya ke hadapan wanita itu. Oh ya, ini buat Tante. Aku beli di Paris. Maaf, baru sempat ajak Tante ketemuan. Bu Sofi hanya melirik tas seharga puluhan juta yang baru saja diberikan Priska, tetapi tak berniat menyentuhnya. Tante, jangan salah paham sama aku ya. Aku beli itu karena aku sayang Tante. Aku tidak ada maksud apa-apa. Bu Sofi tersenyum tipis. Makasih, Pris. Tapi kamu tidak usah repot-repot. Tante masih punya banyak tas seperti ini. Tidak apa-apa, Tante. Aku kalau belanja ingat Tante terus. Ibu Sofi kembali tersenyum dan mengusap bahu Priska. Tante, apa aku boleh minta tolong? Minta tolong apa? Awan mungkin tidak enak meninggalkan Pelangi. Tapi Tante bisa kan minta Pelangi yang meninggalkan Awan? Tapi kenapa? Kamu tidak bicarakan berdua dengan Awan saja untuk mencari jalan keluar? Priska menggenggam jemari Ibu Sofi. Aku sudah bicara dengan Awan. Dia bilang sendiri sama aku kalau rumah tangganya dengan wanita itu tidak berjalan baik. Lagi pula Awan masih mencintai aku, Tante. Pelangi memakai khimarnya dan segera keluar kamar setelah mendengar suara bel. Ia sedikit heran karena tidak biasanya ada yang bertamu di rumah. Pelangi melihat melalui jendela. Dari sana ia dapat melihat ibu mertuanya berdiri di depan pagar. Dengan cepat, Pelangi berjalan keluar dan membuka pagar. Meskipun tahu sang mertua tak begitu menyukainya, namun Pelangi tetap menyambut kedatangannya dengan sopan dan ramah. Ibu kemari untuk membicarakan hal penting dengan kamu, ucap Bu Sofi setelah Pelangi mempersilakan sang mertua untuk duduk di ruang keluarga. Ada apa, Bu? Bu Sofi menghela nafas panjang sebelum berkata. Pelangi, Ibu langsung saja pada tujuan Ibu kemari. Sejak awal kamu dan Awan sama-sama terpaksa menikah, kamu pasti sudah tahu Awan mencintai wanita lain, kan? Layaknya luka yang sengaja disiram dengan air garam, Pelangi merasakan perih di hatinya. Ucapan sang mertua memang benar adanya. Awan mencintai wanita dari masa lalunya. Saya tahu, Bu. Syukurlah kalau kamu tahu. Priska sudah kembali dan sudah waktunya kamu melepas Awan. Sesak terasa memenuhi dada Pelangi. Istighfar, Bu. Apa Ibu sadar dengan apa yang Ibu ucapkan? Ibu sangat sadar, Pelangi. Semua ibu itu menginginkan kebahagiaan untuk anaknya. Dan kebahagiaan Awan adalah bersama Priska, bukan kamu. Meskipun ucapan Bu Sofi masih terbilang pelan,
namun sangat menusuk bagi Pelangi. Pelangi seakan tak percaya mengapa betapa mudah mertuanya meminta untuk meninggalkan sang suami. Bu, walaupun surga seorang suami ada pada ibunya, tapi tidak dibenarkan bagi seorang ibu untuk merusak rumah tangga atau meminta anaknya menceraikan istrinya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Merusak hubungan pernikahan orang, meskipun itu dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri, masih tergolong takbib dan hukumnya haram. Bu Sofi tersentak. Tapi untuk apa kalian mempertahankan rumah tangga seperti ini? Kalian tidak bahagia? Bukannya lebih baik bercerai? Pokoknya kalau kamu tidak mau melepas Awan, maka ibu sendiri yang akan bicara sama dia. Lagi pula, bercerai dalam agama itu tidak dilarang. Astagfirullahalazim, Bu. Perceraian itu memang sesuatu yang halal tapi sangat dibenci Allah. Dan sebaliknya, sangat disukai iblis. Barang siapa yang meminta seorang suami menceraikan istrinya tanpa sebuah alasan, maka dia telah membantu tujuan iblis untuk menyesatkan manusia. Rasa panas terasa menjalar ke tubuh Ibu Sofi. Mendadak wajahnya terlihat merah. Ucapan Pelangi seperti sebuah pukulan telak baginya. Sepanjang hari ini tidak ada yang bisa dilakukan Pelangi. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Hati mana yang akan kuat mendapati bekas lipstik serta aroma parfum wanita pada pakaian suaminya. Dan bukan hanya itu, kedatangan sang mertua yang mengejutkan dengan membawa permintaan mustahil. Setidak suka itukah ibu kepadaku sampai mau meminta Mas Ahwan menceraikanku? Ingatan Pelangi sekarang hanya tertuju pada rumah orang tuanya, tempat di mana ia dihujani kasih sayang yang tulus, di mana tak seorang pun pernah memberinya rasa sakit. Awan masih bekerja saat ponsel berdering. Kerutan tipis terlihat di kening saat melihat nama yang tertera pada layar. Yang anehnya berhasil membuat jantungnya berdebar. Ini adalah pertama kalinya Pelangi menghubunginya. Assalamualaikum, Mas. Lembut suara Pelangi terdengar setelah panggilan itu terhubung. Waalaikumsalam. Kenapa Pelangi? Mas, aku mau minta izin. Minta izin apa? Kalau Mas mengizinkan, apa boleh? Malam ini aku menginap di rumah ayah. Aku sangat merindukan ayah dan ibu. Lirih Pelangi. Sejak menikah, ia memang belum pernah berkunjung ke rumah kedua orang tuanya dan menghabiskan seluruh waktunya di rumah sang suami. Boleh. Kamu mau pergi sekarang? Iya. Pelangi menjawab singkat. Kalau begitu, aku akan minta sopir kantor mengantar kamu. Tidak usah, Mas. Aku akan meminta Zidan menjemputku. Awan terdiam beberapa saat, seperti ada yang aneh dari suara Pelangi. Tunggu. Kamu nangis? Ini ya rumahnya. Mobil milik Awan berhenti dengan gagah di depan sebuah rumah sederhana. Beberapa kali Awan melirik ponsel demi memastikan tidak mendatangi alamat yang salah. Pandangannya berkeliling ke sekitar. Rumah orang tua Pelangi berlokasi di sebuah perumahan yang cukup padat dengan dinding menyatu antara rumah satu dengan rumah lainnya. Awan pun melihat kondisi jalan. Ia yakin mobil lain tak akan muat untuk melintas karena ukuran gang yang cukup sempit membuat mobil besarnya memakan lebih dari separuh badan jalan. Alhasil, Awan harus memarkir mobil di sebuah lahan kosong tak jauh dari rumah sang mertua dan berjalan kaki untuk pulang. Sepanjang menuju rumah, Awan harus merasa risih dengan tatapan beberapa tetangga yang mengarah kepadanya. Pernikahan Pelangi memang sempat menjadi bahan perbincangan hangat para tetangga setelah dikabarkan ditinggal sang suami di malam resepsi. Pria itu mengetuk pintu rumah dan menunggu beberapa saat, hingga terbuka diikuti dengan kemunculan Zidan di sana. Awan dapat melihat sepasang mata hitam Zidan menyeratkan ketidaksukaan sesaat setelah membuka pintu. Assalamualaikum. Ucap Zidan setelah hampir 1 menit menunggu kakak iparnya yang tak kunjung memberi salam. Awan tersadar. Waalaikumsalam. Pandangannya langsung menerobos masuk melalui celah yang tersisa dari tubuh Zidan yang berdiri kokoh di ambang pintu untuk mencari keberadaan istrinya. Kak Pelangi di dalam. Awan melirik Zidan dengan kedua alis yang saling bertaut. Gue juga tahu, makanya gue kesini.
Zidan menggeser tubuhnya demi mempersilahkan sang kakak ipar untuk masuk ke rumah. Wajahnya yang datar tanpa senyum benar-benar disadari oleh Awan. Siapa yang datang, Nak? Tanya ayah Ahmad yang tengah duduk di ruang keluarga bersama ibu Humairoh. Mantu ayah. Dahi ayah Ahmad sempat berkerut mendengar nada bicara putranya yang tak biasa. Namun mengetahui siapa yang datang tentu membuatnya senang. Ini adalah pertama kali Awan berkunjung ke rumahnya. Senyum terulas tipis di bibir Awan, kala tatapannya tertuju kepada seorang pria paruh baya dengan sarung dan peci yang langsung berdiri menyambut kedatangannya. Awan menyalami kedua mertua dan mencium punggung tangan. Assalamualaikum, ayah, ibu. Waalaikumsalam, Nak. Balas ayah Ahmad dengan menepuk bahu menantunya. Jika Zidan menyambut Awan dengan ketus, lain halnya dengan ayah Ahmad dan ibu Humairoh. Awan sempat mengira ayah Ahmad ataupun ibu Humairoh akan menegur atau bahkan memarahinya. Kelakuan tidak sopannya yang menghilang di resepsi pernikahan. Selain itu, Zidan mungkin sudah mengadukan dirinya yang merupakan seorang pemabuk. Tetapi, jauh di luar perkiraan, mereka malah bersikap sangat ramah dan begitu hangat. Hampir 10 menit Awan duduk menemani sang mertua mengobrol, namun Pelangi tak kunjung terlihat. Ibu, Pelangi mana ya? Akhirnya Awan memberanikan diri bertanya. Pelangi di dapur, Nak, sedang membuat minuman. Belum 1 menit Awan menanyakan keberadaan istrinya, Pelangi sudah muncul dari arah dapur dengan membawa nampan di tangannya. Secangkir teh ia geser ke hadapan sang suami. Keduanya saling tatap satu sama lain, dan kemudian sama-sama menunduk malu, layaknya sepasang kekasih yang baru bertemu. Diminum, Nak Awan, jangan malu-malu, ini kan rumah kamu juga. Iya, Bu. Pelangi kemudian duduk di samping ibu, membuat sang ibu mengusap bahu putrinya. Nak, suami kamu kan ada di sini. Kamu duduk di sampingnya dan layani dia. Pelangi menunduk malu. Meskipun Awan adalah suaminya, namun belum pernah sebelumnya ia terlihat dekat dengan laki-laki lain di hadapan keluarganya. Pelangi pun duduk di sisi Awan, memotong kue brownies dan menggeser ke hadapan suaminya. Diminum, Mas, ucapnya sedikit gugup. Itu kue, Kak. Masa diminum? Celetuk Zidan. Awan pasti sudah menyemburkan tawa jika tidak sedang dalam posisi terintimidasi oleh Zidan. Sikap malu-malu Pelangi terasa sangat lucu dan menggemaskan. Satu hal yang Awan temukan dalam keluarga istrinya yang hampir tak pernah ia lihat di dalam keluarganya. Kasih sayang di antara mereka terlihat begitu nyata dan tulus satu sama lain. Mereka saling memberi bahagia dalam kesederhanaan. Awan tak lagi heran jika Pelangi memiliki sikap dan hati yang sangat lembut. Sudah masuk waktu sholat Isya. Semua sedang bersiap. Di rumah sederhana itu ada sebuah ruangan kecil yang dijadikan musola agar mereka dapat sholat berjamaah. Ibu Humairoh dan Pelangi sudah menggunakan mukena duduk di bagian belakang. Sementara ayah Ahmad lebih dulu berada di staf depan. Hanya Awan dan Zidan yang belum tampak di sana. Awan masih mematung di tempat wudhu dengan celana bahan sudah digulung hingga lutut, dan ujung kemeja terlipat hingga batas sikut. Ia sedang berusaha mengingat urutan wudhu, mulai dari mencuci tangan hingga kaki. Awan bahkan sudah lupa kapan terakhir kalinya melakukannya. Zidan berdecak dalam hati melihat kakak iparnya. Kasihan Kak Pelangi. Laki-laki yang menjadi imam dalam kehidupannya bahkan lupa cara berwudu. Zidan maju dan berdiri di samping Awan. Ada sebuah kisah tentang orang yang tidak pernah sholat. Suatu hari dia ke masjid. Safnya paling depan, lebih depan daripada imam. Kenapa? Karena dia datang ke masjid untuk pertama kalinya bukan untuk sholat, tapi sebagai jenazah yang akan disolatkan. Hidup di dunia itu singkat, hanya antara menunggu waktu sholat dan menunggu waktu disolatkan. Awan terdiam. Kak Awan sudah berapa lama tidak sholat sampai lupa cara berwudu? Jangan hanya menunggu waktu disolatkan. Awan menyipitkan matanya. Lo nyumpahin gue mati.
gerutu Awan dalam hati. Zidan berdiri menghadap kiblat dan membaca niat wudhu dengan suara pelan, tetapi cukup terjangkau oleh pendengaran Awan. Ia ulangi membacanya sebanyak 3 kali sebelum memulai wudhu. Gerakannya sangat pelan dan tidak terburu-buru. Pemuda berusia 19 tahun itu lalu membaca doa setelah wudhu dengan suara pelan dan ia ulangi juga sebanyak 3 kali, seperti niat wudhu tadi. Setelah selesai, ia pun melangkah pergi meninggalkan Awan. Sementara Awan langsung memutar keran air, Zidan yang membaca niat wudhu sebanyak 3 kali tadi sudah cukup bagi Awan untuk merekam dalam ingatannya. Begitu juga dengan urutan dan gerakan, serta doa setelah wudhu. Awan pun bergegas menuju musola setelahnya. Tampak semua sudah bersiap. Mari nak Awan, kali ini biar nak Awan yang jadi imam, ucap Ayah Ahmad. Awan tersentak. Mendadak tubuhnya terasa meremang. Pandangannya langsung tertuju kepada pelangi seolah meminta pertolongan. Mau ditaruh di mana mukanya di hadapan sang mertua? Biar aku saja, Ayah. Zidan langsung mengambil posisi saf terdepan, membuat Awan bernafas lega. Setidaknya Zidan telah menyelamatkan harga dirinya di hadapan sang mertua. Baik juga ini bocah. Suara merdu Zidan melafalkan ayat demi ayat menciptakan rasa yang tak dapat dimengerti oleh Awan. Betapa malam ini Zidan yang 10 tahun lebih muda darinya memberi banyak hal berharga, bahkan tanpa mengguruinya. Selepas sholat, pelangi mencium punggung tangannya, dan untuk kesekian kali, Awan merasakan getaran di hatinya. Beberapa jam dilewati Awan di rumah sang mertua. Setiap menit yang berlalu terasa bermakna. Kebersamaan yang hampir tak pernah ia temukan di rumah kedua orang tuanya sendiri. Bahkan makan malam berlalu dengan begitu nikmat. Kini mereka sedang duduk bersama di ruang keluarga. Beberapa makanan ringan terhidang di meja. Nak Awan malam ini nginap. Ini kan pertama kali Nak Awan ke rumah ini, ucap Ayah Ahmad. Lagi pula besok akhir pekan. Awan mengangguk diiringi senyuman. Baik, Ayah. Zidan melirik pelangi dan Awan. Kemudian terbesit sebuah ide di benaknya. Ayah, boleh tanya sesuatu? Ada apa, Dan? Apa makna ijab kabul itu, Ayah? Pertanyaan itu lolos begitu saja, membuat pelangi menatap adiknya. Ia sudah dapat menebak maksud adiknya mengajukan pertanyaan itu. Makna ijab kabul itu tidak hanya sebatas lelaki menghalalkan perempuan sebagai istri. Setelah proses ijab kabul terlaksana, maka ada tanggung jawab besar di bahu seorang suami, yaitu segala dosa si perempuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayahnya berpindah bahu kepada suaminya, termasuk memberi nafkah, membimbing agama, memanjakan, menjaga dan menjadi pelindung bagi si perempuan. Tapi bagaimana kalau seorang suami tidak menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya? Sebuah pertanyaan menohok yang membuat Awan tertunduk. Maka dia termasuk ke dalam golongan suami zalim. Apa hukumnya suami zalim? Haram hukumnya seorang suami membuat istrinya menangis tanpa hak. Ketika suami berbuat zalim terhadap istri, maka dia telah berdosa besar dan tubuhnya tidak lagi diharamkan dari neraka. Awan melirik pelangi dengan duduk di sisinya. Jawaban Ayah Ahmad begitu menghujam jantung. Pelangi memang tak pernah menangis di hadapan Awan. Tetapi kalau ia mengadu kepada Tuhannya akibat rasa sakit yang diberikan suaminya. Satu pertanyaan lagi, Ayah. Kenapa perempuan disebut tercipta dari tulang rusuk laki-laki? Jika Allah menginginkan wanita berkuasa di atas laki-laki, maka dia akan menciptakannya dari kepala Adam. Jika dia menciptakan wanita sebagai budak pria, dia akan menciptakannya dari kakinya. Tapi Allah menciptakannya dari rusuk pria, supaya setara dengannya. Jadi seperti halnya tulang rusuk, maka marwah istri adalah melindungi hati suaminya. Memang kenapa kamu tumben tanya tentang perkara suami dan istri? Tanya Ibu Humairah diiringi tawa kecil.
Tambah pengetahuan, Bu. Biar nanti nikah tidak jadi suami zolim. Baik ayah maupun ibu tertawa mendengar ucapan Zidan. Tanpa mereka sadari tujuan sebenarnya dari setiap pertanyaan itu. Tak berselang lama, terdengar suara pintu diketuk. Zidan pun segera keluar untuk melihat siapa yang bertamu ke rumah mereka. Awan menatap seorang pria kira-kira hampir seusia dirinya, yang baru saja tiba. Pria tampan berwajah blasteran Indonesia Timur Tengah itu merupakan tetangga lama mertuanya yang kini menetap di luar negeri. Hampir 5 tahun lamanya tak bertemu membuat ayah Ahmad begitu bahagia. Dan Awan dapat melihat baik ayah Ahmad, Zidan maupun ibu Humairah terlihat sangat dekat dengannya. Berbeda dengan Pelangi yang sangat menjaga jarak, bahkan enggan menatap pria itu. Nak Guntur, bagaimana kabar ayah ibumu? Sangat lama tidak mendengar kabar mereka. Alhamdulillah baik. Kalau tidak berhalangan, insya Allah bulan depan ayah dan ibu akan berkunjung kemari untuk menyambung silaturahim. Sahut pria itu dengan ramah. Alhamdulillah. Satu hal yang benar-benar membuat Awan tak nyaman. Sesekali pria bermata zamrud itu mencuri pandang kepada Pelangi, dan Awan pun dapat melihat betapa tidak nyamannya Pelangi dengan tatapan itu. Jika saja tidak sedang berada di rumah mertua, ia pasti sudah melayangkan bogem mentah ke wajah mulus pria itu. Maaf, saya duluan ke dalam. Pelangi meninggalkan tempat duduknya dan memilih kembali ke kamar. Awan pun bernafas lega. Setidaknya pria yang baginya aneh itu tidak perlu lagi menatap istrinya. Ayah, sebenarnya kedatangan saya ke Indonesia adalah untuk sesuatu yang penting. Sambung Guntur. Ada hal penting apa, Nak Guntur? Tanya ayah Ahmad. Kalau ayah, ibu dan Zidan setuju, bulan depan orang tua saya akan datang dari Malaysia dan bermaksud melamar Pelangi untuk saya. Punggung Awan yang bersandar langsung tegap. Matanya melotot tajam. Maksudnya apa? Awan berdiri dari duduknya dan menatap marah pada pria blasteran itu. Ayah, Zidan dan ibu Humairah tampak terkejut dengan reaksi Awan. Begitupun dengan Guntur yang belum mengetahui sosok pria asing yang malam itu turut hadir di rumah ayah Ahmad. Guntur menatap ayah Ahmad seolah meminta sebuah penjelasan. Tenang Kak Awan, ayo duduk dulu, biar ayah yang jelaskan. Zidan menepuk pundak Awan, yang membuat kakak iparnya itu kembali duduk. Tatapannya tajam menghujam Guntur. Maaf Nak Guntur, ayah terlalu senang dengan kedatanganmu ke rumah ini setelah 5 tahun tidak bertemu, sampai lupa memberitahu hal penting ini. Ucap ayah Ahmad membuat dahi Guntur berkerut. Pria itu menatap Awan dengan penuh selidik. Pikirannya menebak, apakah pria di hadapannya telah menghitbah Pelangi lebih dulu? Memberitahu apa ayah? Apa sudah ada yang mendahului saya? Tanya Guntur penasaran. Sikap sungkan ayah Ahmad nampak sangat jelas. Merasa tak enak kepada Guntur yang jauh-jauh datang dari luar negeri demi Pelangi. Ia tahu Guntur sudah lama menyukai Pelangi. Maafkan ayah, tapi Pelangi sudah menikah, dan Awan ini adalah suaminya. Mendadak wajah Guntur memucat dengan pandangan menunduk. Hela nafasnya tampak berat. Jangan lupakan bola matanya yang memerah menggambarkan kesedihan dan sesal mendalam. Kecewa, tentu saja. Telah lama ia menyimpan perasaan untuk Pelangi. Usahanya melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan kembali saat merasa telah layak untuk Pelangi ternyata berakhir sia-sia. Satu hal yang ia sesali dalam lubuk hatinya yang terdalam. Mengapa tak menghitbah Pelangi jauh-jauh hari sebelumnya? Namun, apa daya, semua sudah terjadi. Pelangi telah menjadi milik orang. Guntur pun melirik Awan. Maaf, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Saya juga belum mendengar tentang kabar tentang pernikahan Pelangi. Enak aja lo minta maaf setelah niat mau ngelamar istri orang. Namun makian itu hanya dapat ia teriakan dalam hati, mengingat sedang berada di rumah mertua. Hingga akhirnya yang terucap dari mulutnya hanya, tidak apa-apa.
Sementara Zidan menyembunyikan senyuman kepuasan setelah melihat reaksi kakak iparnya. Sekarang tahu kan, istri yang tidak dianggap itu ternyata ada yang sangat menginginkan. Kak Pelangi terlalu berharga kalau cuma untuk disakiti. Ayah, kenapa tidak memberi kabar tentang pernikahan Pelangi? Tanya Guntur menatap ayah Ahmad, masih dengan kekecewaan yang tampak sangat jelas. Maafkan ayah, nak. Dari pihak keluarga kami, pernikahan Pelangi memang digelar secara sederhana dan hanya melibatkan kerabat terdekat. Itu semua atas permintaan Pelangi sendiri, jawabnya. Guntur mengangguk mengerti. Dirinya lah yang bersalah karena menyembunyikan perasaannya begitu lama. Saya mengerti, ayah. Ada senyum tipis di bibirnya. Meskipun tampak sangat jelas kekecewaan di wajahnya, ia pasrah. Gadis pujaannya ternyata telah ada yang memiliki. Diminum tehnya, nak Guntur, ucap Bu Humairah memecah kecanggungan yang tercipta. Iya, Bu. Terima kasih. Pria itu lantas meraih secangkir teh dan mengobrol beberapa hal dengan ayah Ahmad dan Zidan, sementara Awan hanya menjadi pendengar. Dari obrolan mereka, Awan dapat menilai bahwa Guntur sangat dekat dengan keluarga ayah Ahmad. Pria asing itu bahkan tahu banyak hal tentang Pelangi yang justru Awan sendiri tidak tahu, termasuk kepemilikan sebuah butik pakaian muslimah. Nah, Awan, tidak istirahat. Ini sudah malam, ucap Ibu Humairah saat keluar dari kamar dan mendapati menantunya masih duduk di ruang keluarga bersama ayah Ahmad. Iya, Bu. Ini mau istirahat. Awan mengusap wajahnya. Sebenarnya ia pun sudah merasa cukup mengantuk. Aktivitas sepanjang hari di kantor membuat tenaganya terkuras. Belum lagi apa yang menjadi alasannya sampai menyusul Pelangi ke rumah orang tuanya. Terus gue tidur di mana? Di kamar Zidan aja kali ya? Gumamnya dalam batin. Kamar Zidan yang mana ya, Bu? Sebuah pertanyaan yang membuat ayah Ahmad menatapnya heran. Kok di kamar Zidan? Sambar ayah Ahmad. Kamar Pelangi yang di ujung itu, yang ada tirainya warna pink. Ia menunjuk sebuah kamar paling ujung. Oh, iya. Balas Awan dengan malu-malu. Kalau begitu, saya permisi istirahat duluan. Silahkan, Awan. Mampus gue. Diusir Pelangi dari kamarnya nggak ya? Awan mengulas senyum sebelum akhirnya berjalan menuju kamar Pelangi. Dengan menarik nafas dalam, ia memutar gagang pintu dan melangkah masuk, membuat sang pemilik kamar terkejut. Awan pun membeku dengan kelopak mata yang melebar. Betapa tidak, Pelangi berdiri di depan meja rias dengan menggunakan piyama dress berbahan satin. Bukan hanya itu, untuk pertama kali Awan melihat Pelangi tanpa hijab. Rambut panjangnya yang hitam berkilau tergerai indah, yang membuat kulit wajahnya tampak lebih putih, bercahaya, cantik, dan tentunya tampak lebih muda. Pelangi meraih sebuah pasmina dan menutup kepalanya, bukan karena tak ingin memperlihatkan keindahannya di hadapan sang suami, tetapi perkataan Awan yang tak akan berselera meskipun dirinya tampil tanpa pakaian, telah menggoreskan luka yang teramat dalam. Awan menolaknya, sehingga telah luntur kepercayaan diri Pelangi untuk sekedar bersolek di hadapan suaminya sendiri. Naluri seorang istri yang selalu ingin cantik di hadapan suaminya justru telah diruntuhkan oleh suaminya sendiri. Meskipun lo gak pakai apa-apa sekalipun, gue gak akan tertarik atau berselera dengan perempuan kayak lo, ucap Awan kala itu. Maaf, aku masuknya tiba-tiba, ucap Awan yang mendadak merasa kikuk. Tidak apa-apa. Wanita itu menundukkan pandangan, wajahnya memerah. Tadi aku mau ke kamar Zidan, tapi ayah suruh ke sini. Pelangi mengangguk. Mas sudah mau istirahat? Belum, sebenarnya ada yang mau aku tanyakan dulu. Pelangi terdiam. Dalam benak menebak hal apa yang akan ditanyakan Awan kepadanya. Ada apa? Awan mengeluarkan ponsel dari saku celana dan membuka folder video. Kemudian ia berikan kepada Pelangi
Sebuah rekaman yang menayangkan pertemuan Pelangi tadi dengan sang mertua. Awan yang terheran karena Pelangi tiba-tiba meminta izin pulang ke rumah orang tuanya, lantas curiga dan memeriksa rekaman CCTV di rumah. Awan pun menemukan rekaman saat-saat kedatangan Ibu Sofi setelah hampir 1 jam memeriksa rekaman CCTV. Mata Pelangi terpejam. Rasa sakit yang coba ia lupakan sejak tadi kembali merasuk. Ibu bicara apa sama kamu tadi? Apa ibu bicara yang bukan-bukan? Tanya Awan. Tidak, Mas. Aku rasa ucapan ibu tadi tidak ada yang salah. Terus kenapa tadi kamu menangis? Kamu telepon aku hanya beberapa jam setelah kedatangan ibu. Ibu cuma bilang menginginkan kebahagiaan anaknya. Apa cuma itu? Tanya Awan hendak memastikan. Pelangi mengangguk yakin, tetapi justru membuat Awan semakin curiga. Menurutnya, Pelangi bukanlah tipe orang yang suka mengadu, apalagi jika mengadukan sesuatu yang akan menimbulkan keributan. Ngomong-ngomong, laki-laki yang datang tadi sangat akrab dengan keluargamu. Apa kamu juga begitu? Awan mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia akan langsung bertanya kepada ibunya nanti. Pelangi menggeleng pelan. Tapi dia tahu banyak hal tentang kamu, yang bahkan aku sendiri tidak tahu. Kulihat ayah, ibu dan Zidan juga sangat menyukainya. Apa kamu tahu tujuan dia datang kemari? Lagi, Pelangi menjawab dengan gelengan kepala. Melamar kamu. Pelangi terkejut. Kepalanya terangkat menatap Awan, kemudian menunduk lagi saat tatapan keduanya bertemu. Awan menatap Pelangi penuh selidik. Akankah ada raut kekecewaan di sana karena telah menikah dengan Awan, yang membuatnya kehilangan keberuntungan untuk diperistri oleh lelaki yang secara nyata jauh lebih baik di atas Awan? Aku minta maaf. Seharusnya kamu bisa menikah dengan orang yang lebih baik. Tapi kamu malah terjebak pernikahan dengan aku yang pasti jauh dari kata layak bagi kamu. Pelangi masih terdiam. Pandangannya terus tertunduk. Sungguh ironis, ketika ada pria lain yang menginginkannya, suaminya sendiri malah menghabiskan waktunya untuk mencintai wanita lain. Aku mencintai Priska, dan hanya dia. Ucapan Awan kala itu masih melekat dalam ingatannya. Lelehan air mata mengalir di wajah Pelangi, yang diartikan Awan sebagai bentuk kekecewaan atas perjodohannya dengan Awan. Wanita mana yang akan menolak lamaran dari pria bernama Guntur tadi? Jika dilihat dari penampilan, ia seorang pria yang berasal dari kalangan atas. Selain itu, Guntur terlihat memiliki bekal agama yang tinggi. Dilihat dari cara bersikap dan tutur katanya. Kamu kecewa? Iya, sangat. Maaf, seandainya perjodohan kita tidak pernah terjadi, mungkin... Aku kecewa bukan karena itu. Lirihnya. Aku kecewa karena suamiku sendiri berniat menjandakan aku demi membahagiakan wanita lain. Awan terhenyak. Tubuh Awan seperti membeku. Untuk pertama kali Pelangi mengungkapkan rasa sakit yang selama ini terpendam. Tiada sepatah kata pun yang dapat terucap dari mulut Awan. Bahkan untuk menatap mata Pelangi pun ia merasa malu. Pelangi, aku... Tadi pagi aku juga menemukan noda lipstik dan aroma parfum wanita di pakaianmu. Awan semakin terkejut. Ternyata kebohongannya semalam telah diketahui Pelangi. Maksud hati berbohong agar tak semakin menyakiti Pelangi, tetapi justru hanya menambah deretan luka yang pernah ia ciptakan. Pelangi menjatuhkan tubuhnya di tepi tempat tidur, membuat Awan memilih berjongkok di hadapannya. Kalau itu aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Apa yang perlu kamu jelaskan, Mas? Bahwa kamu meninggalkan istrimu di malam hari untuk bersama wanita lain. Aku hanya mengantar Priska pulang ke apartemennya karena dia mabuk. Setelah itu aku langsung pulang ke rumah. Priska? Wanita yang fotonya kamu pajang di rumah. Bukankah kamu pernah bilang bahwa dia adalah satu-satunya wanita yang kamu cintai? Sebuah pertanyaan yang membuat Awan merasa malu untuk menjawabnya. Dan semalam kamu bersamanya? Hati Awan mencelos. Haruskah ia jelaskan bahwa semalam dirinya hampir saja jatuh ke dalam lubang dosa yang dalam karena rayuan Priska?
Awan menunduk seraya menghela nafas panjang. Aku memang pernah berkata begitu. Tapi aku bersumpah, semalam tidak terjadi apapun antara aku dan Priska. Senyum Pelangi terlihat pahit. Tidak apa-apa. Lagi pula, terjadi apa-apa atau tidak, bukankah pada akhirnya kamu tetap akan meninggalkan aku? Awan semakin malu rasanya. Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaikinya? Tanyakanlah kepada dirimu sendiri, Mas. Orang yang benar-benar sadar akan kesalahannya sendiri, tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Awan berdebar saat membaringkan tubuhnya di samping Pelangi. Sejak menikah, ini adalah pertama kalinya mereka tidur seranjang. Sebenarnya tadi Awan ingin tidur di lantai dengan beralaskan karpet. Namun Pelangi melarang karena khawatir suaminya akan sakit jika tidur di lantai. Alhasil, mereka pun tidur di ranjang yang sama, meskipun ada bantal guling yang menjadi penengah. Awan menatap dalam wajah polos yang telah lelap dalam tidurnya itu. Ia seperti terhanyut. Wajah Pelangi tampak sangat damai tanpa beban, meskipun Awan tahu ia terluka dengan sangat dalam. Istri mana yang akan tahan dengan suami yang mencintai wanita lain? Maafkan aku, Pelangi. Aku akan berusaha memperbaiki semuanya dan menebus kesalahanku, agar aku bisa menjadi layak untuk kamu. Awan melamun menatap langit-langit kamar. Memikirkan ucapan Pelangi tadi, tidak ada lagi kebimbangan di dalam hatinya. Mas, bangun. Sayup-sayup Awan dapat mendengar suara lembut yang membangunkannya. Pria itu menggeliat pelan dalam balutan selimut. Lalu kemudian perlahan membuka mata. Sosok yang berbalut pakaian serba putih dalam pencahayaan kamar temaram berhasil mengejutkannya. Ah! Teriak Awan langsung bangkit dan bersandar di tempat tidur. Ia menatap sosok yang berdiri di hadapannya yang ternyata adalah Pelangi. Awan bernapas lega. Ia baru ingat sedang menginap di rumah sang mertua. Maaf, aku terkejut. Aku pikir... Hantu. Waktunya sholat subuh. Ayah menanyakan Mas, ucap Pelangi. Awan mengusap wajahnya kasar, padahal matanya masih sangat mengantuk, tetapi harus terbangun untuk menjalankan ibadah subuh bersama, yang mana adalah kebiasaan di rumah mertuanya. Iya, aku akan bangun. Seperti semalam, untuk kedua kalinya Awan sholat berjamaah dengan Zidan sebagai imam. Lagi-lagi, sang adik ipar menyelamatkan harga dirinya di hadapan mertua, karena ayah Ahmad sempat memintanya menjadi imam. Makan yang banyak, Nak Awan. Maaf, makanannya sederhana, ucap Ibu Humaira. Awan melahap menu sarapan dengan nikmat. Suasana hangat di rumah itu membuat selera makannya meningkat. Enak, Bu. Itu Pelangi yang masak. Awan melirik Pelangi dengan seulas senyum tipis. Masakan Pelangi diakuinya memang selalu enak. Selepas sarapan, Awan kembali ke kamar. Ia harus segera mandi dan berangkat ke kantor. Untungnya tak perlu kembali ke rumah untuk berganti pakaian, karena dirinya selalu menyediakan pakaian ganti di mobil. Pelangi, panggil Awan dari arah kamar mandi. Pelangi yang sedang menyapu di ruang tamu langsung masuk ketika mendengar panggilan suaminya. Ada apa, Mas? Tanyanya sambil berdiri memegang sapu di depan pintu kamar mandi. Aku lupa membawa handuk. Bisa tolong ambilkan? Satu hal yang merepotkannya. Kamar mandi di rumah Pelangi hanya ada satu, yaitu di dekat dapur. Dan sudah merupakan kebiasaan Awan yang selalu lupa membawa handuk ke kamar mandi. Iya, sebentar aku ambilkan. Pelangi pun kembali ke kamar, mengambilkan handuk untuk sang suami. Ketika Awan keluar, Pelangi menunduk malu saat melihat bentuk tubuh suaminya yang hanya terbalut handuk. Awan bergegas kembali ke kamar Pelangi yang letaknya paling ujung, melewati ruang keluarga, di mana ayah Ahmad sedang menikmati secangkir kopi dengan sebuah koran di tangannya. Sontak, pria parubaya itu terkejut melihat punggung sang menantu yang dipenuhi dengan tato. Astagfirullahalazim. Gumamnya dalam batin. Ia hanya melirik Zidan, namun tak memberi komentar apapun. Berbeda dengan Zidan yang sudah tak heran lagi.
Pemuda itu pun berusaha bersikap santai di hadapan sang ayah. Jangan dipikirkan, Ayah. Ingat, Ayah punya riwayat jantung. Zidan yang tadinya ingin mengadukan kondisi rumah tangga kakaknya, mengurungkan niatnya, mengingat sang ayah yang memiliki riwayat jantung. Ayah Ahmad menatap Zidan. Apa kamu tahu sesuatu yang Ayah tidak tahu? Dengan langkah yang cepat, Awan menuju ruang rapat. Hari ini dirinya harus terlambat ke kantor karena harus mengantar Pelangi pulang terlebih dahulu. Tak seperti biasanya, hari ini Awan sangat cerah, senyum terus merekah pada wajah tampannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa cinta dapat diawali dari perut naik ke hati. Mungkin kalimat itu berlaku bagi Awan, Pelangi yang selalu menghidangkan makanan yang dipadu dengan bumbu kasih sayang untuk suaminya. Setiap makanan yang dibuat Pelangi membuatnya jatuh hati. Awanlah yang mengawali segalanya dengan penolakan. Pria itu juga yang dengan tidak tahu malunya mematahkan ucapannya sendiri. Bahkan pagi ini berani meminta bekal ke kantor. Dengan sebuah alasan klise, tidak ada waktu untuk makan siang di luar akibat kesibukan. Tetapi jalan tak selalu mulus, akan ada kerikil tajam yang harus dilalui. Kini Awan harus berusaha memperbaiki kesalahannya dan membuktikan keseriusannya. Selamat pagi. Maaf, saya agak terlambat. Ucapnya ketika memasuki ruangan rapat. Tidak apa-apa, Pak Awan. Rapat juga baru mau dimulai. Sahut salah seorang pria. Semua anggota rapat sudah hadir, termasuk beberapa wakil dari PT Inco yang salah satunya adalah Priska. Seperti biasa, Priska tampil dengan pakaian ketat dan juga miniskirt. Sikap tak peduli Awan membuat Priska bertanya-tanya dalam hati. Bahkan saat Priska mendekatinya, Awan dengan segera menjauh. Ia hanya melirik sekilas dengan sikap acuh tak acuh. Apa karena kebiasaan lihat Pelangi yang memakai pakaian tertutup? Sekarang gue kok jadi risih lihat perempuan pakai baju terbuka. Hai Awan. Priska menerbitkan senyum terbaiknya, kemudian mengulurkan tangan untuk menjabat. Ditusukkan besi ke kepalamu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahrammu. Pesan Pelangi malam itu membekas di benak Awan. Akhirnya, Awan pun memilih mengatupkan kedua tangan di depan dada sebagai bentuk salam, agar tak bersentuhan dengan Priska. Priska tergugu, merasakan perubahan besar dalam diri Awan. Sangat jauh berubah, bahkan Awan tampak enggan menatap matanya. Di rumah, Zidan menundukkan kepala di hadapan ayah Ahmad. Setelah Awan dan Pelangi pergi, ayah kembali menanyakan perihal kecurigaannya. Pelangi yang kemarin pulang ke rumah dan menangis memeluk ayah dan ibu membuat ayah Ahmad sempat curiga. Namun, Pelangi yang tidak ingin membebani kedua orang tuanya menyembunyikan masalahnya dan beralasan menangis karena merindukan ayah dan ibu. Tentu saja ayah sempat percaya, mengingat Pelangi sebelumnya tak pernah berpisah dari orang tuanya. Dan kini ia tinggal hanya berdua dengan suaminya, yang merupakan seseorang yang baru dikenalnya. Sekarang beritahu ayah apa yang kamu dan kakakmu sembunyikan. Ayah yakin Pelangi tidak baik-baik saja kan? Tidak ada yang disembunyikan, ayah. Kak Pelangi dan Kak Awan baik-baik saja. Zidan berusaha meyakinkan. Kamu tidak bohong. Ayah menatap penuh selidik. Zidan pun mengangguk tanpa berani menatap mata ayahnya. Tentunya ayah Ahmad sangat mengenal karakter kedua anaknya. Jujurlah, nak. Walaupun itu mungkin menyakitkan, hukum berbohong dalam agama kita adalah dosa besar dan merupakan tanda orang munafik. Kamu tahu itu kan? Iya, ayah. Jawabnya dengan ragu. Terus kenapa kamu masih berbohong? Zidan semakin tertunduk, bibirnya terkatup rapat. Entah akan seperti apa reaksi ayah Ahmad jika mengetahui seperti apa suami yang ia pilihkan untuk putrinya. Beritahu ayah apa yang terjadi kepada kakakmu. Zidan menatap ayah Ahmad dan ibu Humaira. Tapi sebelum aku jawab, apa boleh aku tanya sesuatu? Boleh, nak.
Apa berdosa seorang saudara menceritakan aib saudaranya sendiri? Ayah Ahmad mengusap rambut putranya. Zidan, membuka aib orang lain memang berdosa. Tapi, untuk itu ada pengecualian. Zidan memberanikan diri menatap ayahnya. Pengecualian seperti apa? Yang pertama, saat orang itu ada di hadapan majelis hakim dalam persidangan, maka saksi boleh membuka aib terdakwa. Kedua, ulama yang melakukan kesesatan dan perbuatannya dikhawatirkan akan menjerumuskan umat, maka boleh dibuka aibnya. Dan ketiga, seorang istri yang menuntut hak atas suaminya yang tidak ditunaikan, maka istri berhak membuka aib suaminya untuk mendapatkan haknya. Zidan kembali menundukkan kepala. Kalau begitu, hanya Kapelangi yang berhak menjawab. Mendengar jawaban Zidan, Ibu Humairah dan Ayah Ahmad menitikkan air matanya. Tanpa menjawab secara pasti, ucapan Zidan telah mewakili segala pertanyaannya. Astagfirullahalazim. Ayah Ahmad teringat kembali Pelangi yang tidak seceria biasanya. Semua dimulai sejak malam pernikahannya, di mana ia berdiri sendirian di atas pelaminan, sedangkan suaminya menghilang entah kemana. Zidan, Ibu, kita ke rumah Pelangi sekarang. Awan, tunggu. Priska berlari kecil mengikuti langkah kaki Awan yang cepat. Selesai rapat, Awan meninggalkan ruangan tanpa memperdulikan keberadaan Priska. Mereka berhenti di depan sebuah ruangan berpintu kaca setelah Priska berhasil menarik lengan kanannya. Ada apa lagi, Pris? Aku ada banyak pekerjaan sekarang. Untuk pertama kalinya luntur kepercayaan diri Priska. Tak pernah sebelumnya Awan menolaknya seperti ini. Dulu, jangankan hanya untuk sebuah pekerjaan, Awan bahkan pernah rela meninggalkan rumah dan segala fasilitas mewah dari keluarganya saat hubungannya dengan Priska ditentang sang ayah. Namun, kini semuanya berbeda. Apakah keadaan Pelangi benar-benar membawa pengaruh besar dalam kehidupan mantan kekasihnya itu? Kamu benar-benar sudah berubah. Bahkan kamu tidak punya waktu untuk aku. Awan melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. 5 menit. Rahang Priska terbuka lebar mendengar jawaban itu. What? 5 menit? Hal apa yang bisa dibicarakan dengan waktu singkat yang disediakan Awan untuknya? Priska benar-benar dibuat ternganga dengan sikap Awan. 3 menit. Akal sehat Priska langsung kembali setelah Awan menyebutkan sisa waktu yang dimilikinya. Wanita itu gelagapan dan bola mata yang memutar. Waktu singkat yang diberikan Awan memaksanya berpikir cepat. Aku butuh status yang jelas. Aku mau kamu memilih antara aku atau istri kamu. Akhirnya kalimat itu terucap, disusul oleh helaan nafas kasar dari Awan. Hanya itu? Sebuah pertanyaan balasan yang membuat Priska kehilangan kata-kata. Maksud kamu apa, Awan? Kamu menyusul aku cuma untuk bilang itu. Priska masih terheran menatapnya. Iya, aku memang butuh status yang jelas untuk hubungan kita. Kamu yang minta aku menunggu. Awan mendengus kasar. Pris, aku memang pernah bilang belum bisa melupakan kamu. Tapi aku tidak pernah menjanjikan apapun kepada kamu, apalagi untuk menceraikan Pelangi. Napas Priska menjadi lebih cepat, tidak terima dengan apa yang terucap dari mulut Awan. Tapi Awan, kamu memang tidak mencintai dia kan? Kamu tenang saja, aku sudah bicara dengan ibu kamu. Dia juga tidak suka sama Pelangi. Ibu kamu bilang akan membantu kita untuk bicara langsung dengan dia dan memintanya meninggalkan kamu. Dan kita bisa bersama kembali. Bola mata Awan seketika melebar mendengar ucapan Priska. Kini ia mengerti semuanya tentang alasan yang membuat Pelangi bersedih. Maksud kamu, ibuku sudah mendatangi Pelangi dan memintanya meninggalkan aku? Iya, jawab Priska dengan yakin. Kamu lihat kan, ibu aja setuju dengan hubungan kita. Rasanya Awan tidak dapat percaya dengan pendengarannya sendiri. Kamu sudah gila, Pris. Priska terkejut. Apa? Kamu bilang aku gila? Awan, aku hanya mempertahankan milikku. Milikmu?
Awan menghembuskan nafas kasar. Bicara dengan Priska sama saja dengan membuang waktu. Wanita itu sangat keras kepala sejak dulu. Maaf, aku benar-benar sibuk. Kita bisa bicara lain kali. Waktu 5 menitmu sudah habis. Awan langsung masuk ke ruangannya meninggalkan Priska dan mengunci pintu dari dalam. Membuat Priska membeku di sana. Secepat inikah Awan berubah? Aku harus melakukan sesuatu. Sementara Awan menjatuhkan tubuhnya di kursi dengan pikiran yang terus tertuju kepada pelangi. Ia menghela nafas panjang. Ibu pasti bicara yang kasar terhadap pelangi, sampai menangis dan meminta izin pulang ke rumah orang tuanya. Awan melirik arah jarum jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjuk angka 12. Awan pun mengeluarkan ponsel dari saku celana dan menghubungi sebuah nomor. Ia menunggu beberapa saat hingga panggilan terhubung. Assalamualaikum, Ayah. Senyap. Sepertinya Ayah Ferry terkejut karena mendengar ucapan salam dari putranya untuk pertama kali. Biasanya Awan tak pernah memberi salam. Waalaikumsalam, Awan. Ayah di mana sekarang? Ayah masih di rumah. Tadi ada tamu penting. Sekarang baru mau masuk ke kantor. Kamu kenapa, Wan? Aku mau bicara hal penting. Aku akan ke rumah sekarang. Kebetulan sudah jam istirahat. Ayah Ferry tampak terkejut, sebab biasanya Awan ingin membicarakan sesuatu yang penting dengannya. Baiklah, Ayah tunggu di rumah. Ayah Ferry masih duduk di ruangannya dengan sebuah laptop di meja, ketika Bik Minah masuk ke ruangannya dengan tergesa-gesa. Ada apa, Bik Minah? Itu, Pak, dan Awan datang. Dia ngamuk cari ibu. Sahut wanita itu dengan wajah panik. Awan ngamuk? Memang ada masalah apa?